Selamat berjumpa kembali dengan saya, Iridian Sembiring, dalam materi struktur hewan di kelas 11. Pada struktur hewan, kita akan belajar 4 macam jaringan pada hewan, yaitu 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan ikat, 3. Jaringan otot, dan 4. Jaringan saraf. Apa itu jaringan epitel? Jadi kita akan bahas satu-satu. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan yang berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Fungsi umum jaringan epitel antara lain adalah untuk proteksi, untuk absorpsi, untuk sekresi, untuk reseptor, dan untuk pertukaran zat. Jadi proteksi berarti melindungi, absorpsi penyerapan, sekresi mengeluarkan suatu zat, dan reseptor untuk menerima rasa dan pertukaran zat. Akan kita bahas jaringan epitel. Ciri-ciri jaringan epitel adalah sel-selnya tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Kemampuan regenerasinya tinggi, jadi gampang membelah selnya. Jika terjadi kerusakan, dia akan segera memperbaiki diri. Inilah jaringan-jaringan epitel tadi. Berdasarkan bentuk jaringan epitel, berdiri atas jaringan epitel pipih atau squamous epithelium. Jadi ini yang selapis, jadi hanya selapis sel. Ini pipih selapis. Ini tadi adalah jaringan basal, dia melekat pada jaringan basal. Kemudian sangat tipis, permeabel, dan digunakan untuk transportasi zat, pertukaran zat pada distribusi atau osmosis. Ini terdapat pada pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang paling kecil, dan pada alveolus atau gelembung-gelembung paru-paru. Jadi untuk pertukaran gas atau difusi gas. Jadi saat kita bernapas itu oksigen akan melekat pada kapiler yang ada di difusi di epitelium yang tipis ini. Ini ada banyak kapiler. Kemudian yang berlapis, ini masih kita bicarakan yang berlapis. Epitel pipih yang berlapis. Ini gambarnya pipih berlapis banyak. Berfungsi sebagai pelindung dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contoh epitel yang ada di kulit, ada di mulut kita, rongga mulut kita. Kan kita akan makan, saya tergigit, itu luka, nanti akan segera sembuh. Kemudian di vagina, jadi epitel kulit, mulut, dan vagina. Jadi melapisi bagian luar tubuh, bagian dalam tubuh juga. Kemudian epitel kubus atau cuboid epithelium. Perhatikan ini bentuknya kubus. Tadi pipih, ini kubus. Ada yang selapis, berperan utama dalam absorpsi atau penyerapan, juga bersifat sekresi atau mengeluarkan suatu zat, dan zat itu akan digunakan kembali. Contoh epitel saluran kelenjar ludah. Ya, ada kelenjar ludah di rongga mulut kita, ada 3 kelenjar ludah. Itu kelenjar ludah mempunyai bentuk epiteliumnya kuboid atau kubus. Kemudian juga di tubulus ginjal, ya, tubulus kita di ginjal. Kemudian yang berlapis merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi, sekresi, dan melindungi dari gesekan. Contoh epitelium yang ada di ovarium, epitel yang di testis, di saluran keringat, dan kulit, di kulit kita. Itu epitel dalam bentuk kubus. Epitel yang lain yaitu epitel silindris atau columnar epithelium. Ini juga ada yang selapis. Ini selapis, ya. Silindris, ini memanjang. Ini sel goblet. Sel menghasilkan suatu zat yang disekresikan, yaitu kelenjar. Ada mukusnya, ada zatnya. Ini ada zatnya dikeluarkan oleh epitelium. Misalnya rongga mulut kita itu kan licin, ya, karena ada kelenjar ludah yang membasahi kulit, rongga mulut. Berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, ini sekresi tadi, ya. Kemudian diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir, ini lendir. Jadi licin, usus kita, kerongkongan kita kan licin.
karena adanya sel goblet. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Iridian Sembiring, dalam materi struktur hewan di kelas 11. Pada struktur hewan, kita akan pelajari 4 macam jaringan pada hewan, yaitu 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan ikat, 3. Jaringan otot, dan 4. Jaringan saraf. Apa itu jaringan epitel? Jadi kita akan bahas satu-satu. Jaringan epitel adalah jaringan yang membatasi dua lingkungan yang berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Fungsi umum jaringan epitel antara lain adalah untuk proteksi, untuk absorpsi, untuk sekresi, untuk reseptor, dan untuk pertukaran zat. Jadi proteksi berarti melindungi, absorpsi penyerapan, sekresi mengeluarkan suatu zat, dan reseptor untuk menerima rangsang dan pertukaran zat. Akan kita bahas jaringan epitel. Ciri-ciri jaringan epitel adalah sel-selnya tersusun rapat, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Kemampuan regenerasinya tinggi, jadi gampang membelah selnya. Jika terjadi kerusakan, dia akan segera memperbaiki diri. Inilah jaringan-jaringan epitel tadi. Berdasarkan bentuk jaringan epitel, berdiri atas jaringan epitel pipih atau squamous epithelium. Jadi ini yang selapis, jadi hanya selapis sel. Ini pipih selapis. Ini tadi adalah jaringan basal, dia melekat pada jaringan basal. Kemudian sangat tipis, permeabel, dan digunakan untuk transportasi zat, pertukaran zat pada distribusi atau osmosis. Ini terdapat pada pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh darah yang paling kecil, dan pada alveolus atau gelembung-gelembung paru-paru. Jadi untuk pertukaran gas atau difusi gas. Pada saat kita bernapas itu oksigen akan melekat pada kapiler yang ada di difusi di epitelium yang tipis ini. Ini ada banyak kapiler. Kemudian yang berlapis, ini masih kita bicarakan yang berlapis. Epitel pipih yang berlapis. Ini gambarnya pipih berlapis banyak. Berfungsi sebagai pelindung dari luar tubuh dan mudah melakukan regenerasi. Contoh epitel yang ada di kulit, ada di mulut kita, rongga mulut kita. Kan kita gampang makan, saya tergigit, itu luka, nanti akan segera sembuh. Kemudian di vagina, jadi epitel di kulit, mulut, dan vagina. Jadi melapisi bagian luar tubuh, bagian dalam tubuh juga. Kemudian epitel kubus atau cuboid epithelium. Perhatikan ini bentuknya kubus. Kalau tadi pipih, ini kubus. Ada yang selapis, berperan utama dalam absorpsi atau penyerapan, juga bersifat sekresi atau mengeluarkan suatu zat, dan zat itu akan digunakan kembali. Contoh epitel saluran kelenjar ludah. Ya, ada kelenjar ludah di rongga mulut kita, ada 3 kelenjar ludah. Itu kelenjar ludah mempunyai bentuk epitheliumnya cuboid atau kubus. Kemudian juga di tubulus ginjal, ya, tubulus kita di ginjal. Kemudian yang berlapis merupakan epitel penyusun kelenjar, berperan utama dalam absorpsi, sekresi, dan melindungi dari gesekan. Contoh epitelium yang ada di ovarium, epitel yang di testis, di saluran keringat, dan kulit, di kulit kita. Itu epitel dalam bentuk kubus. Epitel yang lain yaitu epitel silindris atau columnar epithelium. Ini juga ada yang selapis. Ini selapis, ya. Silindris, ini memanjang. Ini sel goblet. Sel menghasilkan suatu zat yang disekresikan, yaitu kelenjar. Ada mukusnya, ada zatnya. Ini ada zatnya dikeluarkan oleh epitelium. Misalnya rongga mulut kita itu kan licin, ya, karena ada kelenjar ludah yang membasahi rongga mulut. Berperan utama dalam absorpsi dan sekresi, ini sekresi tadi, ya. Kemudian diselingi oleh suatu sel goblet yang menghasilkan lendir, ini lendir, licin,
usus kita, kerongkongan kita kan licin. Karena adanya sel goblet. Ini adalah epitelnya berbentuk epitelium silindris. Ini silindris. Ini adalah sel basal, tempat melekatnya. Kemudian pada lambung, sel goblet disebut sel parietal ya pada lambung kita dan menghasilkan HCl untuk mencerna makanan. Pada dinding sel lambung, dinding lambung itu epiteliumnya ada juga bentuk sel goblet seperti ini. Dinding lambung mengeluarkan HCl, juga mengeluarkan enzim. Contoh epitel lambung, epitel usus halus, dan bagian saluran pencernaan lainnya. Kemudian epitel silindris yang berlapis itu jarang ditemukan dan berperan utama dalam sekresi dan pelindung. Contoh pada laring, pada faring, pada trakea, dan pada kelenjar ludah juga ini. Ini ada silia-silianya. Jadi ini silindris berlapis silia. Nah, ini pada trakea. Ya. Kalau kita masuk misalnya debu ke dalam saluran pernapasan kita, pada saat misalnya menggoreng sambal belacan, itu ketika langsung terbersin atau ada goreng sambal pedas, itu akan masuk ke dalam trakea, kemudian kita akan berusaha untuk mengeluarkan, akan ditangkap oleh ini silia-silia untuk mengusir ke atas, dibatukan atau diudahkan atau dipelang. Kemudian ada lagi berlapis dan semu bersilia. Oh, ini dia tadi ya. Memiliki epitel silindris yang tersusun atas 2 lapis, namun terjadi karena hanya perbedaan tinggi sel, sehingga bagian apikal atau bagian atasnya terlihat hanya sel-sel yang tinggi. Contoh epitel saluran pernapasan atas, itu di trakea. Itu epitel yang keempat, yaitu epitel transisional. Bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis, bersifat impermeable. Contoh pada kantong kencing atau vesika urinaria di ureter. Kalau di saluran kencing, ya dia akan mengembang, menipis. Kalau udah lewatin, udah keluar kencingnya, maka akan menebal kembali karena dia sudah kempet. Ada uretra, tubus ginjal. Dan kelima adalah epitel kelenjar, terletak pada kelenjar endokrin, eksokrin. Bentuknya epitel kelenjar adalah tubular, tabung, dan alveolar atau membulat. Tadi juga sudah dijelaskan juga ada yang goblet tadi ya. Ada lagi epitel kelenjar agak beda sedikit sih. Ini sayang saya tidak menyampaikan gambarnya. Ini tadi ya. Ini epitel kubus ini. Ini pada sel-sel basal ya. Ini lamina basalis dan ini adalah jaringan ikat. Ini melekat, diikat oleh jaringan ikat. Untuk penjelasannya ini tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Ya, bagian apikal tadi bagian terluar itu epitelnya. Kemudian ada mikrofili, ya kadang-kadang mengalami perubahan menjadi fili-fili atau silia juga boleh pada susus penyerapan. Kemudian bagian basal terikat dengan jaringan ikat. Kemudian lamina basalis, bagian dari membran dasar yang letaknya setelah jaringan epitel. Setelah jaringan epitel. Kemudian lamina reticularis, itu membran dasar yang letaknya sebelum jaringan ikat. Dan yang paling dalam adalah lamina reticularis tadi, ini ada jaringan ikat. Lamina reticularis ya. Lamina reticularis. Lamina basal. 2, bagian basal. Ini bagian basal. Jadi jaringan epitel itu terikat dengan jaringan ikat. Sekarang kita bicarakan jaringan ikat. Apa itu jaringan ikat? Jaringan ikat atau jaringan konektif atau jaringan penyambung adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat jaringan-jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, atau mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu, dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesoderm, dari awal mula embrio bagian tengah. Jaringan ikat ini itu ada bermacam-macam. Ya. Contoh ini di lengan kita. Ini ada jaringan tulang juga termasuk jaringan ikat.
ada jaringan lemak, tulang rawan, tulang keras, jaringan darah, jaringan pengikat pada dan liat, yang mengikatkan tulang satu dan tulang yang lain, yang mengikatkan otot dengan tulang. Itu semuanya adalah jaringan ikat. Jadi jaringan ikat ini ada 7. Kita bahas. Jadi jaringan ikat itu pada dasarnya terdiri atas komponen antara sel-sel dan matriks. Ya, ini ada sel-selnya, di sel lemak, ada sel darah, ya, ada makrofag besar ini. Kemudian ada lagi matriks. Ya, kita bahas dulu komponen-komponennya. Apa sih komponen-komponen jaringan ikat tadi ada 7 itu? 1. Makrofag, yaitu bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan yang terdapat di dekat pembuluh darah. Jadi ada sel makrofag. Fibroblast, yaitu protein yang berbentuk serat yang berfungsi sebagai bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Terus sel tiang atau mast cell berfungsi penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah untuk peradangan. Misalnya kita digigit nyamuk itu akan bengkak. Itu karena adanya histamin ini. Heparin ini pembekuan darah. Kalau misalnya kamu luka, maka darah segera membeku karena adanya sel mast ini. Sel lemak. Jadi semua jaringan ikat itu terdiri dari sel lemak, ada sel lemaknya. Yaitu sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan. Itu juga mengurangi panas tubuh kita. Sel darah merah, sel darah putih, melanin, melanosit menghasilkan pigmen, itu contoh di kulit ya. Semakin gelap atau hitam orang itu sel melanositnya, sel melanositnya lebih banyak karena sel melanosit ini menghasilkan pigmen melanin. Kalau orang Chile atau orang Cina, Chinese, itu pigmennya tidak terlalu banyak. Sel-sel melanositnya tidak terlalu banyak sehingga hasilnya melaninnya tidak terlalu banyak. Ini sedangkan komponen matrik dan serabut. Matriknya adalah komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri atas serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matrik menjadi lentur. Terus serabutnya ada 3 macam. Serabut kolagen, yaitu berwarna putih dengan daya regang yang tinggi dan elastisitasnya rendah. Serat elastik berwarna kuning, daya elastisitasnya tinggi. Serat retikuler berbentuk jaring, elastisitasnya rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai pengikat antara jaringan ikat satu dengan jaringan ikat yang lain. Jadi ini kalau misalnya contohnya orang yang masih muda, kayak kamu ini masih muda, usia sekitar 15-16, ini siswa SMA kelas 11, nah ini mempunyai kolagen elastik yang masih banyak, sehingga kulitnya tuh tegang, muda, orang muda kelihatan. Kalau orang tua kan kelihatan kulitnya udah gelambir-gelambir, karena serat-serat ini kandungannya di dalam kulit juga sudah berkurang, mengalami penuaan. Ini klasifikasi jaringan ikat, antara lain jaringan ikat longgar adalah jaringan ikat yang seratnya lebih longgar, komposisi bahan dasar matriksnya lebih banyak, sel penyusunnya lebih sedikit. Fungsi jaringan ikat longgar adalah memberi bentuk organ dalam, menyelubungi sel-sel otot, merekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran mesenterium pada rongga perut, dan mengatur posisi organ-organ dalam. Yang misalnya ada kalau kamu pernah potong ayam, bola ayam itu ayamnya kan itu ususnya saling lengket ya, tidak putus satu gitu. Ya tapi lengket dihubungkan oleh jaringan ikat longgar. Kemudian jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya lebih banyak dan rapat daripada bahan dasar dan sel penyusunnya. Contohnya adalah jaringan dermis kulit, pembungkus tulang yang tidak teratur, tendon dan ligamen. Ini perhatikan. Ya. Jadi serat-seratnya itu lebih banyak dan rapat. Kalau longgar tadi kan seratnya ini, yang tebal ini jaringan
ada kolagen, elastik, dan retikuler. Itu lebih sedikit. Kalau ini ada. Penampakannya juga berbeda. Perhatikan, kalau kamu juga misalnya kamu makan paha ayam, ya. Ini kalau ini di mulut manusia ya. Kalau di ayam juga sama itu. Antara tulang dan tulang itu dihubungkan oleh namanya itu ligamen. Ini termasuk jaringan ikat padat dan liat. Jadi seratnya lebih banyak. Jadi bagaimana supaya tidak putus? Terus antara otot, ini otot paha kita dengan tempurung lutut itu dihubungkan. Jadi penghubung antara otot dan tulang, ini tulang tempurung kita, ini adalah tendon. Jadi ujung otot yang melekat pada tulang namanya tendon, penghubung tulang dengan tulang disebut ligamen. Jadi semua hewan mempunyai ini, termasuk manusia. Kalau enggak nanti tulangnya lepas, kalau enggak diikat oleh jaringan ikat padat dan liat antara tulang dengan tulang. Kita bisa jalan, kita bisa menulis, itu karena adanya di persendian-persendian ini terdapat ligamen dan tendon. Maksud jaringan ikat dan liat, padat dan liat. Jaringan berikutnya adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Adalah jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel-sel lemak. Jadi sel lemak adalah oval, transparan, tipis, dan elastis. Fungsi jaringan lemak adalah melindungi organ-organ dari benturan, persediaan cadangan makanan sebagai alat pengatur suhu, maka terletak di bawah kulit. Jaringan lemak terdapat di sekitar organ-organ dan bagian bawah kulit. Secara khusus pada laki-laki jaringan lemaknya terdapat di dada dan perempuan letaknya di perut. Ini jaringan lemak. Ini sel-sel lemak. Untuk jaringan, jadi jaringan lemak. Di dalam lemak terdapat sel-sel. Di dalam sel lemak terdapat banyak tetes-tetes lemak. Ya, ini sel lemak, di dalamnya ada tetes-tetes lemak. Ini di kulit ayam nih. Ini banyak lemaknya. Ya. Jaringan tulang rawan merupakan hasil spesialisasi jaringan ikat yang berserat dengan matrik yang elastis. Sel-sel penyusun jaringan kartilago berasal dari kondroblas yang menghasilkan kondrosit. Ini adalah calon sel-sel tulang yang masih muda. Ini sel-sel tulang rawan. Kondrosit mensekresikan matrik yang disebut kondrin. Sel kondrosit terletak di ruang yang disebut lakuna ini. Ya, ini adalah lakuna, di dalamnya adalah kondrosit. Jadi sel awalnya kondroblas, kemudian jadi kondrosit. Ini terdapat di mana nih? Nah, ini di tulang-tulang kita. Jadi ujung tulang itu yang putih-putih, ya, yang putih-putih ini adalah tulang rawan. Di setiap persendian, ini biasanya dia licin karena di sini ada nanti bantalan lemak yang meminyakin. Ya, ada kapsulnya, kapsul sendi di dinding itu mengeluarkan nanti sel ada cairan melumasin sehingga gampang berjalan. Jadi yang putih-putih ini adalah tulang rawan atau kartilago. Ini sel-selnya. Jadi matriknya berupa kondrin, makanya bisa kenyal-kenyal. Ini di ujung hidung kita, di kuping telinga kita, ya ujung hidung ini ya. Jaringan yang berikutnya yang kelima yaitu jaringan tulang sejati atau osteon. Sel-sel penyusun tulang sejati adalah osteoblas yang menghasilkan osteosit. Osteosit mensekresikan matrik yang disebut osteon. Tulang juga dapat terbentuk karena osifikasi atau kalsifikasi. Struktur jaringan tulang sejati disebut sistem Haversi. Ya. Kalau di paha ayam tadi, kalau ini kita lihat ke atas yang keras itu, ya, yang di dalamnya ada sumsum, itu adalah tulang sejati ini, ya, keras. Kalau diambil, itu ada lingkaran kecil, ini namanya sistem Haversi. Di dalamnya ada pembuluh darah. Di dalam sini ada sumsum tulang. Rongga-rongga ini ada tulang spons. Ini tulang padatnya. Tulang sejati ada dua macam, tulang keras dan tulang spons. Ya. Tulang spons juga ada di ujung tulang juga. Sebelum tulang rawan tadi ada tulang spons.
Ya, ini tulang keras, ini tulang spons. Terus tulang keras ini terdiri atas sistem Havers. Di sini ada pembuluh darah yang memberi makan kepada sel-sel tulang itu. Sel-sel tulangnya yaitu namanya osteosit. Awalnya dari osteoblast. Ya, itu terletak di dalam lakuna. Kita jelaskan lagi ini yang mana? Nih, Havers itu, ya. Ini namanya saluran Haversnya. Di sini ada pembuluh darah. Di sini ada namanya lakuna tempatnya. Di dalam lakuna ini ada osteoblast atau osteosit. Kemudian penghubung antara lakuna satu dan lakuna yang lain disebut kanalikuli. Kemudian ini ada lapisan pertama, lapisan kedua ini namanya lamela, ya, lamela. Di dalam lamela ini ada matriks. Matriksnya berupa kolagen dan mineral kalsium dan fosfor. Ya, ini ada kolagen, juga ada mineral kalsium dan fosfor sehingga keras. Jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terspesialisasi sebagai tempat sel-sel darah dengan matriksnya cair atau plasma darah. Fungsi jaringan darah adalah membawa sari-sari makanan, oksigen, hormon, dan sisa metabolisme. Fungsi sel darah mencegah infeksi untuk mengurangi kuman. Jadi, jaringan darah terdiri atas plasma darah dan sel-sel. Sel darah dan plasmanya sebagai matriksnya dari plasma darah. Kemudian penyusun jaringan darah. Penyusun jaringan darah yaitu plasma darah tadi ya, yaitu bagian cair. Plasma darah adalah bagian yang cair dari darah. Terdiri atas air, albumin atau protein sebagai osmoregulator, globulin untuk sebagai antibodi. Ini pada sekarang pada musim COVID ini pada kita harus mempunyai antibodi terhadap kekebalan terhadap virus-virus itu. Semoga pada saat kita terinfeksi oleh virus kita membentuk antibodi, itu dibentuk oleh globulin sehingga kita tidak terserang oleh suatu penyakit, oleh virus, bakteri, kuman-kuman yang lain dan lain-lain. Kemudian fibrinogen ini juga masih protein, berfungsi sebagai pembekuan darah. Jika terjadi luka, maka nanti segera menutup luka itu. Eritrosit yaitu sel darah merah mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah ya, berfungsi sebagai pengikat oksigen dan karbon dioksida. Leukosit berfungsi sebagai atau sel darah putih nih ya, leukosit sebagai pemakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Macam-macam leukosit dibagi menjadi dua golongan besar yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit yaitu leukosit yang bergranula. Di sini ada 3 yaitu band, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan yang agranuler, di mana leukosit ini tidak bergranula, itu ada 2 macam, yaitu limfosit dan monosit. Kemudian, keping pembeku atau trombosit, berfungsi sebagai pembekuan darah. Sangat penting, ya, supaya kalau terjadi pendarahan, luka di dalam organ dalam maupun organ luar, pembuluh darah luar, pembuluh darah dalam, sehingga segera menutup, sehingga kita tidak kekurangan darah, karena darah kita tidak boleh keluar dari pembuluh darah. Macam-macam sel darah putih ini tadi, ya, yang granulosit ada band dan agranulosit ada lim. Band, basofil, eosinofil, dan neutrofil. Ciptakan cara mengingat yang mudah, ingat aja band. Kemudian yang agranulositnya ada 2 yaitu limfosit dan monosit. Ingat aja lim. Nanti limfosit ini ada 2 macam yaitu T limfosit dan B limfosit. Ya, yang B limfosit nanti membentuk antibodi. Monosit ini akan menjadi makrofag yaitu satu fagosit yang ini semuanya fagosit nanti, tapi fagosit itu ya band dan monosit ya. Jadi ada 4 ini yang fagosit, ini yang melindungi tubuh kita dari serangan bakteri, virus dan jamur atau antigen yang lain atau zat asing masuk ke dalam tubuh kita. Cuman yang paling raksasa nanti adalah monosit. Kemudian jaringan limfe.
Apa itu jaringan limfe atau jaringan limfa? Merupakan jaringan yang terdiri atas sel-sel limfosit, tadi ya limfosit tadi ya, T limfosit maupun B limfosit, dan makrofag dan serat-serat retikuler. Jaringan limfa terdapat pada organ-organ limfa seperti timus, tonsil, dan limfa. Limfa itu paling besar. Ini limfa kita. Itu terletak di sebelah kiri tubuh kita, itu limfa. Ini kalau misalnya kamu memotong ayam, lihat ada yang bulat warna ungu, itu adalah limfanya. Limfa itu bulat, ya, sebesar jempol, bulat gitu. Ini hati, ya. Jadi ini organ terbesarnya. Apalagi amandel, kalau pernah kamu ada yang amandelan, itu adalah tonsil, ya. Itu kalau misalnya bengkak berarti kamu sedang terinfeksi. Ini berada yang hijau-hijau ini semuanya adalah limfa, ya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita itu di sini letaknya, ya. Itu jaringan limfa untuk melindungi tubuh kita dari serangan berbagai macam penyakit. Jadi ini berada di seluruh tubuh. Dari ujung rambut sampai ke ujung ini pembuluh yang besarnya, ya, yang hijau-hijau ini. Ini berada di seluruh, dari ujung jempol, ujung jidat sampai ujung kaki sana ada semua, ya, limfanya. Kemudian jaringan otot. Jadi saya ulangi kembali, ya. Tadi kan ada 4 jaringan besar pada manusia. Yang pertama adalah epitel, yang kedua ikat yang paling banyak, dan ketiga adalah otot, dan keempat saraf. Jaringan otot, ini otot kita, otot tadi ada 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Situ jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas serat-serat otot yang disebut miofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi, memendek, dan relaksasi, memanjang. Jadi semuanya itu berkontraksi dan berelaksasi dengan bantuan protein aktin filamen halus dan protein miosin filamen kasar. Dibantu dengan energi ATP, harus pakai energi ATP, energi yang terdiri dalam sel hidup, dan dibantu oleh ion kalsium. Serat-serat otot atau miofibril tersusun atas sarkomer. Bagian terkecilnya namanya sarkomer. Jadi di otot polos, otot lurik, otot jantung kita sejak kita hidup tidak pernah namanya berhenti berdetak, yaitu kontraksi dan berelaksasi. Otot kita juga begitu, ya. Otot kita nih, meskipun kita tidur, otot kita tetap berkontraksi, meskipun lambat, ya. Jantung berkontraksi, otot-otot berkontraksi, kemudian pembuluh darah ini terbuat, dan sistem pencernaan terbuat dari otot polos, itu juga berkontraksi, meskipun kita tidur tetap aja berkontraksi, bekerja itu sistem pencernaan kita. Baru makan malam itu berkontraksi, dia mencerna makanan ini, ya. Pembuluh darah juga kita berkontraksi, kalau enggak nanti ya nggak berjalan itu pembuluh darahnya. Memang dipompa oleh jantung, tapi ikut juga karena kontraksi dari otot, ya, otot polos maupun otot lurik. Ini namanya sarkomer, ya. Sarkomer ini yang satu ini. Jadi otot itu kalau kamu tengok serat-seratnya ada serabut-serabutnya. Serabutnya yang terkecil namanya miofibril. Di masing-masing miofibril ini ada batasnya, ini, ya, disebut sarkomer. Ini satu sarkomer. Ini berarti ada 3 sarkomer nih, ya, gitu. Terdiri atas filamen aktin dan miosin. Tipisnya aktin, yang tebalnya miosin. Ini adalah protein, makanya namanya protein aktomiosin. Jadi berkontraksi nanti memendek, memanjang, memendek, memanjang, ya. Kalau misalnya kamu angkat siku kamu, itu nanti akan jendol di bicep kamu, ya. Di SMP udah belajar tuh, ya, bicep. Bicepnya relaksasi, tricep. Bicep kontraksi, tricep relaksasi. Atau kalau kamu luruskan, kebalikannya. Ini, ya, ada bagian yang pita I, itu bagian terang, hanya terdiri aktin saja. Sedangkan pita A adalah yang gelap karena terdiri atas filamen tebal atau miosin. Zona H, ini bagian yang sempit.
ya, zona H. Ada lagi pita A. Mana pita A, mana zona H. Ini garis Z, ya, akan menjadi nanti pita I karena tipis. Yang gelap, tebal, pita A. Kenapa tebal? Karena gabungan antara filamen tebal dan filamen tipis saling tumpuk. Yang tengah ini adalah garis H. Ini garis H. Ini adalah garis Z batasnya. Ini Z, batas ini Z. Ini adalah Z. Ini adalah Z. Ini yang tengah-tengah namanya zona H. Yang tipis ini tengah-tengah, ini antara kelang-kelang ini yang tipis hanya di atas filamen yang aktin saja, namanya pita I. Cara kerja ototnya adalah, jadi gabungan protein aktin dan miosin namanya aktomiosin. Cara kerjanya miosin aktin. Miosin aktif menggerakkan aktin dengan bantuan ion kalsium dan energi ATP. Kemudian saat kontraksi, miosin menarik aktin sehingga pita I memendek, zona H hilang. Saat relaksasi, miosin melepaskan aktin sehingga pita I kembali memanjang, zona H kembali muncul. Ini otot lurik atau otot rangka karena melekat pada rangka. Berbentuk silindris panjang. Intinya berada di tepi dan banyak. Tidak bercabang. Digerakkan oleh kesadaran. Misalnya kamu mau menulis, itu harus kamu suruh. Makanya dia namanya otot yang sadar atau voluntar, dibesarapi oleh sistem saraf pusat dan cepat lelah. Misalnya kamu berlari, kamu suruh mau lari. Itu kan kamu suruh aku mau lari. Ya, itu kontraksi. Dan apakah kamu tahan lari terus, nggak boleh istirahat? Tentu kamu akan lelah. Makanya sifat dari otot lurik atau otot rangka ini cepat lelah. Daerah yang terang, isotrop, yaitu pita I. Dan daerah yang gelap atau anisotrop adalah pita A. Pada otot lurik dapat terlihat dengan jelas bentuk teraturnya, yaitu tadi ya, gelap tadi adalah pita A, yang putih adalah pita I, maka lurik. Gelap terang. Otot menempel pada tulang atau sering dikenal sebagai daging ikan, daging ayam, daging kerbau, itu adalah otot lurik. Otot jantung hanya terdapat pada jantung. Ini bercabang. Intinya cuma satu di tengah. Ya. Ini bercabangan. Berbentuk silinder panjang, intinya di tengah, bercabang, bekerja secara tidak sadar atau involunter dan dibesarapi oleh sistem saraf otonom dan tidak mudah lelah. Contoh, apakah jantungmu pernah kamu suruh jantung berdetaklah? Oh, nggak pernah. Pasti jantung secara otomatis, karena dikendalikan oleh saraf otonom, otomatis, bekerja secara otomatis. Kalau berhenti, ya kita bisa mati. Ya, kemudian tidak kita sadari, mau sadar, mau tidur, mau pingsan, tetap aja jantungnya tetap berdetak, berkontraksi dan berelaksasi. Otot jantung membentuk cabang yang disebut sebagai sintesium dan sekat yang disebut sebagai diskus intercalaris. Setiap yang hitam-hitam disebut sebagai diskus intercalaris. Jadi otot jantung hanya terdapat pada organ jantung. Ya, jantung terdapat dari ikan, kodok, kadal, aves, mamalia termasuk manusia. Jaringan yang terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang terhubung ke sistem saraf pusat. Struktur sel saraf atau neuron itu ini. Sel saraf atau sel neuron. Perlu kamu ketahui jaringan saraf itu di mana, harus tahu. Ya. Jadi di otak kita, ini otak. Terus sampai ke leher, sampai ya ke dekat pinggang. Kalau kamu lihat ya nih ya, chorda dorsalis di dalamnya ini ada saraf. Ini sampai ke sini. Nih. Sini, pinggang. Jadi kalau misalnya kamu pernah melihat makan leher ayam, itu ada putih-putih di dalamnya, itu adalah saraf spinal atau sumsum tulang belakang. Ini dia.
di sumsum tulang belakang. Itu nyambung dari otak sampai ke leher sampai ke pinggang ya. Ini jadi sumsum tulang belakang itu berada dilindungi oleh sumsum tulang belakang. Tulang belakang. Di dalamnya ada korda dorsalis, ada korda spinalis. Spinalis itu adalah sumsum tulang belakang. Yang sampai di sini perhatikan. Jadi kalau dibesarkan ini seperti ini. Yang di otak kalau dibesarkan seperti ini. Kemudian itu terdiri atas sel-sel saraf seperti ini. Ini sel saraf. Di sel saraf atau neuron ada badan sel. Ini badan sel. Ada juluran sitoplasma yang pendek namanya dendrit. Ada juluran sitoplasma yang panjang namanya akson. Di akson ini diselubungi oleh selubung mielin. Kemudian ke akson terminal. Ini berhubungan dengan saraf yang lain. Hubungan satu saraf dengan saraf yang lain disebut sinapsis. Jadi juluran sitoplasma yang pendek namanya dendrit, berfungsi menerima rangsang. Badan sel berfungsi memproses rangsangan. Akson berfungsi menghantarkan rangsangan menuju ke sinapsis. Sinapsis ini adalah berhubungan dengan saraf yang lain. Sel sewan berupa sel lemak yang berfungsi untuk menghasilkan mielin. Selubung mielin berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Selubung mielin ya. Nodus linear atau celah berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. Sinapsis ini berfungsi meneruskan rangsangan sel saraf ke saraf selanjutnya. Ya. Macam-macam jaringan saraf. Ada saraf sensorik, itu saraf yang mengirimkan rangsangan dari reseptor atau indera penerima rangsang menuju ke pusat. Misalnya di kulit. Ya, misalnya kamu digigit semut, nah itu di kulit. Misalnya kamu melihat apapun yang kau lihat itu di mata kita ada fotoreseptor di retina. Kalau kamu mendengar ada lagi, atau mencium itu ada sel-sel yang ada reseptor yang ada di hidung, di telinga, atau di lidah kita. Oh, makan bakso rasanya gurih. Oh, ada reseptor di lidah kita. Nah, itu. Di binti-binti lidah kita. Kemudian ada interneuron, itu saraf yang menghubungkan antara saraf konektor dengan saraf sensorik ke saraf motorik. Kalau motorik itu menuju ke jadi ke motorik. Kalau yang menerima rangsang namanya sensorik. Ya, mengirimkan rangsang dari reseptor menuju ke otak. Kalau dari otak ke balikannya ya, dari otak ke otot namanya motorik. Penghubungnya disebut interneuron. Jadi penghubung antara saraf itu konektornya itu di otak sana atau di ganglion-ganglion ya. Itu adalah sebagai saraf interneuron. Penghubung antara motorik dan sensorik itu adalah interneuron. Yang membawa dari otak menuju ke otot itu adalah motorik. Jadi ada 3 tuh. Jadi kalau misalnya kamu digigit semut, berarti itu dari nanti kamu harus bersadar nanti kalau ini karena sudah sampai ke menuju ke otak, baru nanti tangan kamu gerakkan, gak sakit, itu berarti sudah nyampe lagi dari otak menuju ke tangan kamu, baru kamu sadari rupanya ada semut api misalnya. Berdasarkan bentuk sel saraf terbagi menjadi yaitu saraf multipolar nih dan saraf bipolar ini ya, dan saraf unipolar ini ya, pada selnya itu multipolar, jadi banyak rangsangannya. Bipolar ini ada dan unipolar. Kemudian sel saraf dan neuron itu juga dilindungi oleh namanya sel glia atau neuroglia.
Sel glia atau neuroglia adalah sel yang sel yang menunjang kebutuhan sel saraf seperti kedudukan, nutrisi, oksigen dan lain-lain. Jadi menunjang, memberi bantuan kebutuhan makanan kepada sel-sel saraf atau neuron. Macam-macam sel glia yaitu sel satelit sebagai regulator zat kimia, sel skewan, sel epidermal, sel mikroglia, sel astrosit, dan sel oligodendrot penyokong saraf. Bisa kamu lihat di sini mana yang disebut sebagai epidermal, mikroglia, astrosit, dan oligodendrosit. Kemudian organ adalah gabungan dari bermacam-macam jaringan yang terorganisasi dalam satu fungsi. Organ berdasarkan letaknya terbagi menjadi organ dalam, organ-organ yang letaknya di dalam tubuh. Contoh, organ lambung, organ ginjal, pankreas, rahim, dan lain-lain. Organ luar yaitu organ yang terletak di luar rongga tubuh. Contoh, tangan, kulit, kaki. Kemudian sistem organ adalah gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan tujuan yang sama. Contoh, yang organ dulu ya, ini organ tadi ya, organ hati, organ hati, paru-paru, tiroid, otak, jantung, lambung, ginjal, kantong kencing, usus besar dan usus halus. Sementara sistem organ tadi adalah gabungan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Sistem skeleton yaitu tulang tengkorak, tulang tangan, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang lutut, tulang kaki, jari-jari, dan lain-lain. Sistem otot, ini otot yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian otot lurik ini ya. Kemudian sistem pencernaan, jadi dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, usus besar, dan rektum, anus. Kemudian sistem pernapasan dari atas, hidung, trakea, paru-paru, alveolus. Kemudian sistem imun. Ini sistem saraf ya, sistem saraf. Juga nanti sistem imun ya, ini sistem saraf. Kemudian sistem peredaran darah yaitu jantung dan pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan sampai pembuluh darah kapiler. Inilah contoh sistem organ. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih.